Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pradana Andra Rahmadan, NIM 1810651047. Baik, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Advanced Encryption Standard. Ya, baik. Apa itu Advanced Encryption Standard atau AES? Advanced Encryption Standard adalah algoritma kriptografi yang dapat digunakan untuk mengamankan data. Algoritma ini adalah blok ciphertext simetrik yang dapat mengenkripsikan dan mendeskripsikan informasi. Enkripsi merupakan data yang tidak dapat lagi dibaca, disebut ciphertext. Sebaliknya, deskripsi adalah merubah ciphertext data menjadi bentuk semula yang kita kenal sebagai plain text. AES ini adalah lanjutan dari algoritma enkripsi standar DES atau data enkripsi standar yang pada saat itu sudah dianggap telah usai karena faktor keamanannya. Kecepatan komputer yang sangat pesat dianggap sangat membahayakan DES sehingga pada Maret 2001 ditetapkan algoritma baru yaitu Regendale sebagai AES, Advanced Encryption Standard. Baik, jenis-jenis AES yang pertama adalah AES 128, yang kedua adalah AES 192, dan yang ketiga adalah AES 256. Kemudian secara garis besar AES ini prosesnya dibagi menjadi 3, yaitu ada yang pertama Etron Key, yaitu melakukan XOR antara state awal plain text dengan cipherkey. Tahap ini disebut juga initial round. Yang kedua yaitu adalah putaran sebanyak NR sampai dengan 1 kali. Proses yang dilakukan pada setiap putaran adalah yang pertama byte substitusi byte dengan menggunakan tabel substitusi atau SBOX. Shift row pergeseran baris-baris array state secara wrapping. Kemudian yang ketiga make column mengacak data di masing-masing kolom array state. Kemudian yang keempat yang terakhir Adron Key melakukan XOR antara state sekarang atau round key. Yang terakhir yang ketiga adalah final round, yaitu proses untuk putaran terakhir yaitu byte shift row and add round key. Nah, berikut ini adalah gambaran dari proses kerja dari AES. Nah, secara detail kita akan menjelaskan yang pertama adalah Etron Key. Nah, Etron Key ini pada dasarnya adalah kombinasi ciphertext yang sudah ada dengan cipherkey dengan hubungan XOR. Nah, pada gambar ini ada ciphertext dan sebelah kanan ada round key-nya. XOR dilakukan per kolom, yaitu kolom 1 ciphertext di XOR dengan kolom 1 round key dan dilanjutkan seterusnya sampai selesai. Nah, yang kedua yaitu subbyte. Yaitu prinsip subbyte ini adalah menukar isi matriks atau tabel yang ada dengan matriks atau tabel yang lain. Biasa disebut dengan Regendale SBOX. Nah, di situ ada gambarnya penukaran. Nah, pada ilustrasi subbyte di gambar ini di sana terdapat nomor kolom dan nomor baris. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tiap isi kotak dari blok cipher berisi informasi dalam bentuk heksadesimal yang terdiri dari 2 digit, bisa angka-angka, bisa angka huruf ataupun huruf
angka yang semuanya tercantum dalam Regendale Icebox. Langkahnya adalah mengambil salah satu isi kotak matriks, kemudian mencocokkannya dengan digit kiri sebagai baris dan digit kanan sebagai kolom. Kemudian dengan mengetahui kolom dan baris, kita dapat mengambil sebuah isi tabel dari Regendale Icebox. Langkah terakhir adalah mengubah keseluruhan blok zipper menjadi blok yang baru yang isinya adalah hasil penukaran semua isi blok dengan isi langkah yang disebutkan sebelumnya. Baik, kemudian yang ketiga, shift row. Seperti namanya, sebuah proses yang melakukan shift atau pergeseran pada setiap elemen blok tabel yang dilakukan per barisnya. Yaitu baris pertama tidak dilakukan pergeseran, baris kedua dilakukan pergeseran 1 byte, baris ketiga dilakukan pergeseran 2 byte, dan baris keempat dilakukan pergeseran 1 byte. Pergeseran tersebut terlihat dalam sebuah blok adalah sebuah pergeseran tiap elemen ke kiri, tergantung berapa byte tergesernya. Tiap tergeser 1 byte berarti bergeser ke kiri sebanyak 1 kali. Nah, selanjutnya yaitu adalah mix kolom, yaitu terjadi mix kolom atau mengalihkan tiap elemen dari blok zipper dengan matriks yang ditunjukkan pada gambar ini. Tabel yang sudah ditentukan dan siap pakai pengalihan dilakukan seperti perkalian matriks biasa, yaitu menggunakan dot product. Lalu perkalian keduanya dimasukkan ke dalam sebuah blok zipper yang baru. Nah, kemudian berikut adalah diagram aliran dari AES. Nah, seperti yang terlihat, semua proses yang telah dijelaskan tadi sebelumnya terdapat pada diagram tersebut, yaitu artinya adalah mulai dari ronde kedua dilakukan pengulangan terus-menerus dengan rangkaian proses soft byte, shift row, mix kolom, dan add round key. Setelah itu hasil dari ronde tersebut akan digunakan pada ronde berikutnya dengan metode yang sama. Namun pada ronde ke-10 proses mix kolom tidak dilakukan. Dengan kata lain, urutan proses yang dilakukan adalah sub byte, shift row, dan add round key. Hasil dari add round key inilah yang dijadikan sebagai ciphertext dari AES. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.